Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Joko Suarwoto PhD, Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan Bapak Lutfi Suwardi PhD, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Ibu Dr. Nugraini Widiastuti, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Jawa Tengah, Bapak Dr. Darmadi, para fasilitator peserta BIMTEK pengawas sekolah jenjang TK, SD, SMP, MTS se-Provinsi Jawa Tengah, dan singkatnya seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat bersama-sama mengikuti acara bimbingan teknis untuk pendidikan mutu pendidikan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dan setelah 3 hari bersama-sama mengikuti BIMTEK ini, sepertinya semuanya sudah semakin semangat dan semakin yakin dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas dan penilai. Karena ada pemantau juga di sini. Ya, saya sadar betul penyebutan itu penting karena penyebutan itu menunjukkan eksistensi. Apalagi di era sekarang, orang menyebut namanya the era of entitlement. Era entitlement itu era di mana orang itu jangan sampai tidak disebut dan jangan sampai salah sebut. Ya, harus diberikan penghargaan sesuai dengan makomnya dan ingin dihormati dengan cara disebut dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Saya akan menyampaikan beberapa hal saja secara singkat. Ini sudah jam 11 pada sholat Jumat. Kecuali kalau jadwalnya diubah, penutupan ini sekaligus sebagai Jumatan. Yang pertama, Pak Joko sudah menyampaikan bocoran sepihak. Mungkin kalau istilah salah satu media itu bocor halus begitu, bahwa pengawas yang sempat beberapa saat lamanya berubah menjadi pendamping ataupun pendamping. Nah, pokoknya itulah. Insya Allah nanti akan terbit peraturan mental yang kembali menegaskan bahwa tapi ini baru bocoran ya, baru bocoran. Kepastiannya menunggu sampai peraturan Menpan betul-betul terbit. Tapi tidak apa-apa, paling tidak juga ada harapan. Seperti kita selalu berharap ada tanggal 1. Kalau tanggal 1 itu selalu ada yang masuk ke rekening kita. Kata seorang ustaz, kalau dapat gaji bulan itu namanya rezeki yang sudah direncanakan dan dipastikan. Tapi ada rezeki yang tidak direncanakan dan tidak dipastikan. Salah satunya itu BIMTEK. Amin. Insya Allah nanti kita akan melakukan perubahan. Sekarang juga dalam proses
pengusulan dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kepada Menpan mudah-mudahan tidak terlalu lama. Amin. Kalau kita tinggal istilah naskah proklamasi itu hal-hal yang menyangkut penetapan pengamat sebagai fungsional dilaksanakan secara seksama. Ini bukan karena ada protes, bukan karena ada yang keberatan. Yang berkirim surat ke menteri banyak sekali. Sebagian teman-teman kuliah saya yang masa depannya tidak jelas, jabatan pengawas itu disiapkan. Bukan karena itu, tetapi kami memang berusaha memperkuat posisi dan peran pengawas sebagai bagian tak terpisahkan dari penjaminan mutu pendidikan nasional. Kalau kita bicara teori, maka penjaminan mutu itu ada yang bersifat internal, ada yang bersifat eksternal. Penjaminan mutu internal itu dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dan juga oleh masing-masing pendidik dan tenaga pendidikan untuk memastikan bahwa proses-proses pendidikan itu berjalan sesuai dengan standar dan semua hal yang melekat di dalam penjaminan mutu itu. Kemudian yang kedua adalah penjaminan mutu eksternal. Yang penjaminan mutu eksternal itu bisa dilakukan yang formal itu melalui dua sistem. Yang pertama adalah akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu eksternal. Yang kedua pengawasan oleh para pengawas dan penilai. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak bisa kita abaikan adalah mutu yang diberikan oleh masyarakat. Penilaian mutu yang diberikan masyarakat itu tidak kalah pentingnya karena mereka sebagai penerima manfaat pendidikan itu akan merasakan dan akan memberikan evaluasi terhadap bagaimana putra-putri mereka belajar di satuan pendidikan. Adakah peningkatan dari sisi capaian akademik atau dari sisi penguatan karakter dan ukuran-ukuran lain yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Karena itu maka kepercayaan publik atau public trust itu juga menjadi bagian penting dari upaya penjaminan mutu pendidikan agar kita semua senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua. Karena itu maka sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, dan itu kemudian kita terjemahkan dalam visi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan bermutu untuk semua. Kita berusaha untuk bagaimana mutu itu tidak hanya sekedar sesuatu yang sifatnya formalistis administratif, tetapi harus menjadi bagian dari budaya. Tadi Pak Dirjen menyampaikan bagaimana budaya mutu itu melekat dalam setiap insan pendidikan, dan budaya mutu itu menjadi bagian dari orientasi yang membuat kita senantiasa berusaha melakukan yang terbaik, diawasi atau tidak diawasi, dinilai atau tidak dinilai. Ini penting, kita harus go beyond formality, harus melampaui formalitas. Karena kalau hanya formalitas akan diakreditasi, itu mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk akreditasi. Semua butir pernyataan itu dipelajari, bagaimana pemenuhannya dipelajari. Tetapi karena orientasinya itu formalitas, maka borang-borang yang diciptakan, yang disiapkan ketika nanti asesor datang itu bukanlah dokumen autentik, tetapi dokumen yang bernama borang itu adalah dokumen yang bohong dan ngarang. Ya kadang-kadang orang pakai istilah yang dia keberatan itu. Ngakalinya bagaimana? Akal itu kan baik, akal itu kan kecerdasan, tapi untuk kepentingan borang itu, istilah yang dipakai itu ngakali. Dan ngakal itu identik dengan ngapusi. Nah ini yang harus kita rubah.
Karena itu ketika dulu saya masih menjadi ketua BAN itu, kami ada program namanya surveillance yang melihat secara random sekolah-sekolah sudah diakreditasi, kita lihat lagi ada tidak konsistensi ketika dilakukan akreditasi dan beberapa tahun setelah akreditasi. Karena seringkali karena orientasinya formalitas, begitu akreditasi selesai, semua dokumen itu entah kemana. Nah, kalau ini yang terjadi, maka orang kemudian juga mempertanyakan, katanya akreditasinya A, tetapi kok mutunya seperti itu. Nah, disinilah menurut saya budaya mutu itu harus melekat dalam setiap insan pendidikan, bahwa kita ini berusaha menjadi baik itu bukan hanya untuk mendapatkan skor-skor tertentu, tapi dalam rangka memastikan bahwa semua yang kita lakukan itu bermanfaat untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini pula saya sering membuat pernyataan yang sempat ada menulis artikel tentang pernyataan saya itu. Menarik itu ketika saya sering bercanda, ini kan musim SPMP sekarang ini. Dan ada yang tadi sambil saya kesini, salah seorang senior sejarawan itu protes. Yang protes tidak dia, tapi protes masyarakat diteruskan ke saya. Dia menyampaikan ada yang nilai raportnya rata-rata 87 tidak diterima, yang rata-rata 79 diterima. Nah, saya kemudian memberikan jawaban. Ini diantara tugas menteri yang sekarang itu adalah menjawab ini. Itu saya jelaskan bahwa sekarang ada 4 jalur dalam penerimaan murid baru. Ada jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Saya jelaskan, jalur prestasi itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah jalur prestasi akademik, kemudian non akademik berupa prestasi olahraga, non akademik berupa prestasi bidang seni budaya, dan yang keempat non akademik berupa kepemimpinan pelajar. Setelah saya jelaskan seperti itu, yang bersangkutan tidak bertanya lagi. Walaupun saya kemudian menjelaskan bahwa nilai rapot itu subjektivitasnya sangat tinggi. Dan itu yang sekarang juga menjadi pertanyaan banyak pihak kan. Ya kadang-kadang nilai rapot itu bikin repot. Karena banyak nilai rapot itu yang memang berasal dari sedekah para guru. Ya daripada mengatakan maaf itu kan kesannya ngapusi ya. Kalau sedekah itu kan berpahala. Ya kalau dulu diminta sumbangan berupa dana, walaupun ada ayatnya, itu kembali sedikit. Bareng nilai harapan. Tapi kita tahu lah, dari guru itu kan 6 koma kan? Iya. 6 koma itu setelah tanggal 6 langsung koma. Bukan karena gajinya sedikit, bukan, tetapi boros tadi itu. Karena sudah tahu ada rezeki yang yahtasib, rezeki yang sudah diprediksi jumlahnya berapa, maka keberanian untuk prediksi itu semakin berani. Itu yang kemudian setelah tanggal 6 langsung koma. Dulu saya waktu masih tugas di Yayasan Semarang itu ada teman saya yang akhirnya stroke karena setiap kali menerima stroke itu stroke dia itu. Kenapa? Ya stroke-nya aja diterima, duitnya sudah dibagi-bagi. Kredit yang layak tasib itu, kredit tidak pakai hitungan itu. Makanya setelah sekarang gaji guru ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, itu saya kira yang agresif adalah kredit motor, mobil, kredit, apalagi itu. Macam-macam itu yang sifatnya serba aksesoris.
Tapi nggak apa-apa, yang penting kan ada jaminan untuk Mbak. Cuma akhirnya yang tadi itu 6 itu. Nah, kok jadi sampai di sini saja. Karena itu maka harus berorientasi mutu. Diawasi tidak diawasi, mutu itu harus melekat dalam setiap aktivitas kita itu. Kalau umat Islam itu sering mengaitkan mutu itu dengan ihsan. Di mana ihsan itu adalah upaya kita untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, atau kalau dalam istilah orang pelayanan publik itu namanya service excellence. Orang yang melakukan service excellence itu punya prinsip bahwa dia berbuat baik itu bukan karena order, bukan karena ada perintah, atau dia berbuat baik karena hal-hal yang sifatnya material. Kalau orang berbuat baik karena hal sifatnya material, yang bisa kita sebut orang yang materialistis itu, maka kalau yang sifatnya material tidak ada, maka dia tidak akan lagi bekerja yang sebaik-baiknya. Kepuasan dia itu diukur dari how much they earn from the amount of money. Berapa banyak yang dia peroleh dari jumlah uang yang diberikan. Ini yang sering saya sebut orang-orang yang bekerja seperti bekerjanya taksi. Taksi itu ya semakin jauh argonya semakin banyak kita bayar. Makanya kalau orang naik taksi itu di dalamnya adem, tapi panas di hatinya. Kalau orang naik angkot itu di dalamnya panas, tapi tenang saja. Karena apa? Jauh dekat sama dekat. Karena itu jangan terlalu sok kalau berbicara. Tidak seharusnya kita bekerja by order. Kalau diawasi semangatnya luar biasa, tapi begitu pengawasnya tidak ada, ya sudah business as usual saja. Kalau orientasi kita tuh masih seperti itu, by order atau by salary gitu, maka kita itu tidak mendapatkan kepuasan dari kita bekerja. Sehingga dalam konteks penjaminan mutu, ketika mutu itu menjadi budaya, kepuasan kita itu tidak diukur dari how much we earn from the materialistic gain, berapa banyak kita peroleh dari capaian-capaian materialistik, tetapi how well we serve from the betterment of our education. Supaya akhirnya jadi bahasa Inggrisnya agak banyak. Tetapi seberapa banyak kita sumbangkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Saya jadi dosen itu sudah 30 berapa tahun ya? Saya jadi dosen pertama tahun 93. Jadi kalau sekarang sudah 30 berapa tahun itu? 32 tahun. Kalau saya mengukur pendapatan saya sebagai dosen itu dari berapa income yang saya peroleh, ya tidak banyak. Generasi sekarang, generasi Z itu kan tidak suka jadi PNS. Karena apa? Ya gajinya segitu-segitu aja. Sudah harus masuk tiap hari, jamnya harus tepat. Walaupun jamnya kadang-kadang ada istilah jam 7, ada istilah namanya 7.04. Jam 7 datang, habis itu kosong entah kemana, jam 4 balik lagi. Nggak tahu, di Jawa Tengah ada begitu nggak itu? Nah, kalau ada berarti saya tidak tahu itu. Tapi saya tidak pelakunya loh ya, saya tidak pelakunya. Saya hanya dapat laporan seperti itu. Nah, dia nggak mau kerja begitu karena apa? Ngapain kerja begitu? Tuntutannya laporannya juga berlapis-lapis, gajinya cuma begitu. Tetapi kalau kita mengukur keberhasilan itu dari seberapa besar kita bisa mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi yang hebat, generasi yang berkualitas, itu yang menurut saya menjadi sebuah kepuasan spiritual yang tidak bisa dinilai dengan harta benda.
Sehingga orientasi mutu itu harus melekat sekali lagi pada sikap pengabdian kita, dedikasi kita untuk memastikan bahwa tidak hanya kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tapi pelaksanaan tugas itu harus berdampak kepada pembentukan generasi bangsa yang cerdas, generasi bangsa yang berkarakter, generasi bangsa yang terampil, bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan bangsa, dan berbagai karakter mulia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu. Karena itulah maka peran pengawas sebagai unsur penting dalam penjaminan mutu pendidikan, termasuk penilai juga. Adalah untuk memastikan bahwa budaya mutu itu berjalan. Sehingga karena itu kritik terhadap pengawas yang selama ini kadang-kadang dianggap sebagai hanya mengurusi hal-hal yang terlalu teknis yang tidak berimplikasi pada mutu, ya perlu kita jawab dengan upaya-upaya agar kita ini menjadi lebih baik lagi. Istilah lainnya itu pada triviality, hal-hal yang trivial itu bahasa Jawanya remeh-temeh. Yang kadang-kadang bagi sekolah kuno kok diurusi. Kemudian ujung-ujungnya apa? Sudah dijelaskan begitu, orang mulai-mulai. Ada saja yang ditanyakan. Kayaknya ada kurang sarjen gitu. Nah, begitu sarjennya keluar, itu langsung ini kuduwe. Nah, yang begitu-begitu itu pengawas dan penilai masa lalu. Yang lalu dia berlalu. Sehingga karena itu maka dengan nanti terbit, insya Allah terbit Permenpan yang baru, kita ingin mengangkat peran pengawas itu pada posisi yang sesuai dengan makomnya. Jadi pengawas itu menjadi mitra sekolah, menjadi mitra kementerian, dan juga menjadi mitra masyarakat untuk memastikan bahwa program-program kementerian ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan mutu pendidikan itu juga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sehingga karena itu maka terkait dengan program prioritas Kementerian Dikdasmen pada tahun pertama ini, yang pertama yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini sudah ada naskah akademiknya, sudah ada pelatihan narasumber nasionalnya, dan insya Allah pada tahun pelajaran 2025-2026 ini akan mulai kita berlakukan di beberapa sekolah yang sudah siap untuk menerapkannya. Memang masih bersifat bukan sampling tetapi selected begitu. Kalau sampling itu kan nyayang, soal itu begitu, begitu itu namanya sampling. Kalau selecting itu memang kita seleksi sekolah-sekolah yang secara akademik dan secara sarpras itu memungkinkan penerapan pembelajaran mendalam itu. Kita lihat bagaimana profil dan kemampuan gurunya, kita lihat bagaimana sarana prasarananya, sehingga nanti yang menjadi pelaksana pada tahap awal itu adalah istilah yang kita pakai sekarang namanya sekolah model transformatif. Ini nama baru dari sekolah penggerak. Pengawas harus tahu yang begini-begini. Jangan sampai nanti pengawas itu ketinggalan dari kepala sekolah. Pengawas itu harus awas. Kalau nggak awas nabrak. Kemudian, kalau sekolah penggerak itu dikemanakan guru penggerak itu? Pengawas juga harus tahu bahwa guru penggerak itu diangkat dalam masa waktu tertentu. Di kontrak ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Kalau kontraknya habis, ya selesai. Karena itu pengawas itu harus membantu kami juga menjelaskan ke publik what's going on, apa yang terjadi atau what's up, ada apa gerakan ini.
Sehingga karena itu maka pengawas itu harus memiliki awareness, kepekaan yang tinggi terhadap berbagai kebijakan baru yang diterapkan oleh kementerian. Karena sekarang ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah memang banyak membuat kebijakan-kebijakan, banyak sekali terbit permen-permen baru yang merupakan bagian dari upaya kita menyempurnakan arah pendidikan supaya senantiasa berorientasi kepada mutu. Pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum saya tegaskan, tetapi pendekatan. Pendekatan pembelajaran itu secara umum, secara teoretik kan ada tiga. Pendekatan surface, pendekatan achievement, dan pendekatan deep learning approach. Kalau surface itu ya saya belajar untuk senang-senang saja. Tidur minyak juga nanti naik, tidur minyak juga lulus, orang yang moco ya lulus, termasuk moco ijazah saya orang ngerti. Jadi singo itu sudah munggah. Nah, kalau begini terus dibiarkan, bagaimana kita bisa maju? Kalau ya antara yang serius dengan tidak serius itu tetap saja sama. Kemudian yang achievement itu juga ini lagi orientasinya angka-angka tadi itu, nilainya berapa, raportnya berapa. Yang itu kadang-kadang tidak menggambarkan kemampuan pembelajaran sesungguhnya. Sehingga karena itu maka kemampuan guru-guru untuk bisa membuat tes yang valid dan reliable dalam teori evaluasi kan yang pokok dua itu tadi. Valid itu artinya mengukur yang seharusnya diukur, itu valid. Reliable itu artinya memiliki tingkat ketepatan yang tinggi karena diujikan berkali-kali kepada mereka yang berbeda di kurun waktu yang berbeda, hasilnya relatif sama, namanya reliable. Nah karena itu maka kemarin ada yang komentari pernyataan saya ketika ada nulis artikel itu, komentari di situ saya baca itu, memang sekarang itu era di mana banyak orang ngarang. Guru memberi nilainya itu juga ngarang, muridnya kerjakan soalnya juga ngarang. Karena itu maka kita ingin mengembalikan bagaimana orang belajar itu orientasinya ilmu. Ranking itu kan relatif. Ada juga yang komplain ke saya itu dengan nada lebih keras lagi, pakai kata-kata mohon maaf, ini negeri berdebat. Hanya gara-gara itu juga. Ya saya jelaskan, ranking itu kan relatif. Anak satu ranking satu terus, ya tapi tinggi. Sekolahannya ini di sekolahnya nomor piro, terus muridnya piro, ranking 1 dari 3 yo. Kalau ranking 1 dari 1000, nah itu baru istimewa, gitu kan? Kalau orang mendengarkan lagu pop itu kan begitu, sekolah 1 di antara 1.000.000, itu sudah, itu baru istimewa. 1 dari 3. Kemudian mungkin orang ditompo itu orang jelas sekolahnya nanti. Nah ini kan sesuatu yang masyarakat perlu kita ajak kembali ke arah situ. Kemudian kebijakan mengenai AI dan coding dan kecerdasan artifisial ini kita ajarkan laki-laki masih pilihan sebagai bagian dari upaya kita untuk memberikan kepada anak-anak kita ini kemampuan digital atau disebut dengan digital competence, tetapi juga kesalehan digital. Era sekarang ini kalau orang tidak menguasai AI, guru-guru itu bisa kalah oleh AI. Sekarang yang paling sudut jawab kalau saya buka WA nanya apa itu namanya Meta. Meta AI itu. Tetapi jangan lupa Meta itu bisa menjawab tergantung dari siapa yang mengisi informasi di dunia maya itu. Jadi dia mengumpulkan orang ngomong apa, kemudian dia himpun, dia buat coding. Yang codingnya itu berdasarkan orang yang menghimpun itu.
Yang menghibur itu tidak jelas dia profesor apa tidak, dia berilmu apa tidak. Yang penting dia unggah dan itu ada dalam rekodnya sistem data itu. Itu yang disampaikan oleh namanya meta itu. Karena itu validitasnya itu tidak bisa 100%. Orang membuat Wikipedia itu kan ensiklopedia yang sifatnya crowded ensiklopedia. Maksudnya crowded itu bukan punyek-punyekan begitu, enggak, tetapi dibuat bersama-sama. Yang itu sebenarnya di bawah itu ada tulisan disclaimer. Yang disclaimer itu menegaskan bahwa kebenaran informasi yang ada pada Wikipedia itu tidak dijamin oleh Wikipedia sendiri. Karena yang mengisi siapa itu Wikipedia tidak tahu, yang penting dia mengisi. Itu saya pernah ada cerita, ini cerita lagi. Sekarang sudah jam setengah 12. Jumatan di sini jam berapa, Bu? Sudah waktunya ya? Oh, belum. Awas, Bu, jangan ngapusi lo ya. Jadi saya itu pernah, ini cerita masa lalu lagi. Cerita masa lalu, saya itu satu tahun ngambil gaji bersama teman saya sama-sama dosen. Diangkatnya sama, jenjangnya sama, tapi gaji dia dengan saya itu beda. Terus saya tanya kepada bagian keuangan, Bu, saya dengan Bapak ini kan sama, golongannya sama, diangkatnya sama. Oh, yang saya terima beda. Terus kami butuh nanya dengan sopan, jangan menyalahkan saya. Bapak Abdul Mukti siapa? Saya Abdul Mukti dosennya, Bapak tanda tangan Abdul Mukti yang satpam. Ini cerita nyata, ini kisah nyata. Jadi saya bayangkan, dia juga bisa mengisi begitu. Itu. Ketika dia tahu Abdul Mukti itu satpam, padahal Menteri Pendidikan Dasar dan walaupun dulunya satpam juga. Tapi poin saya apa? Orang bisa mengisi apa saja. Tapi paling tidak pada tingkat awal dia bisa memberikan informasi yang sangat cepat. Kalau kita cari di Google informasi mengenai BPMP misalnya atau BBPMP, itu yang muncul paling atas itu mesti AI. Baru yang berikutnya situs-situs resmi. Kenapa dia muncul paling atas? Karena dia yang paling banyak dikunjungi orang. Disitulah algoritma berperan. Karena Bapak Ibu kalau buka TikTok, kemudian TikTok yang dibuka itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berikutnya dikirimi terus itu oleh TikTok yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Walaupun yang Bapak itu baca dari kiriman TikTok itu belum tentu benar. Karena itu kalau kita hanya mengikuti TikTok saja, tidak mengecek itu berapa tidak, yang muncul adalah toksik, racun. Karena apa? Informasinya sesat, menyesatkan, dan membuat kita ini habis waktu. Hanya mengikuti TikTok itu sudah semangat begitu, ujung-ujungnya jualan pupuk. Tetapi bukan tidak berarti ini tidak berguna juga. Tetapi yang sifatnya otentik itu harus tetap dilakukan, sehingga karena itu pembelajaran mendalam adalah bagian dari proses di mana anak-anak kita itu berpikir kritis, higher order thinking skills, memiliki skill kemampuan belajar, memiliki skill untuk bagaimana menerapkan ilmu dan belajar dengan gembira, dengan joyful. Tapi tidak sekedar itu, impact-nya harus ada pada karakter dan ada pada citizenship. Sehingga kalau teori lama dari deep learning yang berkembang di negara-negara barat itu kan 4C: critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Sekarang di dalam konteks Indonesia, deep learning itu C-nya 6, yaitu karakter dan citizenship. Sehingga sampai penulis buku deep learning sendiri namanya Michael Fuller. Engage Learning, Engage the World, buku dia itu. Michael Fuller dari Ontario, Kanada. Dia kemudian mengoreksi teori dia itu dengan menambahkan 6C of deep learning, 6C dalam deep learning, sehingga dia mengadopsi 2 yang dari kita itu. Nah, maksud saya apa? Pengawas dan penilai
Kalau salahnya guru ini gitu. Jangan sampai gurunya paham, tetapi pengawas dan penilainya tidak paham. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian harus senantiasa menjadi pembelajar, harus senantiasa mengupdate apa sih yang baru di kementerian, apa sih yang baru terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, harus mengupgrade dan mengupdate.